Perkenalkan, nama saya Jordan Saputra dari FM22C. Saya, perwakilan dari kelompok 1C, bersama Nabil, ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai asam amino dan protein dalam mata kuliah biokimia. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi. Pertama, apa itu asam amino? Jadi di sini, asam amino itu adalah unit pembangun protein yang penting dalam tubuh. Mereka terdiri dari gugus amina, karboksil, atom hidrogen, dan gugus samping yang berbeda. Asam amino sendiri berperan dalam sintesis protein dan proses biologis lainnya. Dalam asam amino dibagi menjadi jenis-jenis protein, yaitu adalah asam amino esensial, yaitu adalah asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh sendiri dan harus diperoleh melalui konsumsi makanan. Contohnya adalah leusin, lisin, dan metionin. Asam amino non-esensial atau asam amino ini dapat diproduksi oleh tubuh sendiri, sehingga tidak harus diperoleh melalui diet atau makanan lain dari luar. Contohnya adalah alanin, glutamin, dan serin. Asam amino kondisional merupakan asam amino yang dibuat secara khusus dalam kondisi tertentu, seperti pada saat sakit atau stres fisik yang meningkatkan kebutuhan tubuh akan asam amino tertentu. Contohnya adalah arginin, glutamin, dan tirosin. Dan ini merupakan fungsi-fungsi asam amino. Antara lain adalah pembentukan protein. Asam amino itu merupakan dasar untuk sintesis protein yang penting dalam struktur sel, jaringan, organ, dan sistem tubuh. Dan yang kedua adalah regulasi proses biologis, yaitu ada beberapa asam amino yang berperan sebagai molekul sinyal atau prekursor molekul sinyal dalam proses biologis, seperti neurotransmitter dan sistem saraf atau prekursor hormon dan molekul sinyal lainnya. Selanjutnya itu adalah pembentukan hormon, yaitu ada beberapa hormon yang diproduksi dari asam amino seperti insulin yang mengatur glukosa darah dan metabolisme karbohidrat. Kemudian ada pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Asam amino ini mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam tubuh yang diperlukan untuk sintesis protein. Dan yang selanjutnya yaitu ada pembentukan antibodi. Asam amino sendiri merupakan komponen utama dalam pembentukan antibodi yang membantu melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit lainnya. Yang selanjutnya juga transport nutrien, yaitu beberapa asam amino berperan dalam transport nutrien seperti transport ke otak untuk digunakan sebagai sumber energi. Dan yang terakhir adalah energi. Asam amino sendiri dapat digunakan sebagai sumber energi jika jumlahnya lebih dalam tubuh melalui proses gluconeogenesis atau lipogenesis. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi dari asam amino. Klasifikasi asam amino sendiri dibagi menjadi 4 jenis, berdasarkan klasifikasi biologis, berdasarkan struktur rantai samping R atau R group, berdasarkan ketersediaan dalam tubuh, dan berdasarkan kelarutannya dalam air. Yang pertama adalah berdasarkan struktur rantai samping, yaitu adalah asam amino hidrofobik, yang rantai sampingnya memiliki gugus bersifat polar, seperti gugus hidroksil atau OH, amina NH2, atau karboksil COOH. Contohnya adalah serin, treonin, dan sistein. Dan asam amino hidrofilik, yaitu adalah rantai sampingnya terdiri dari gugus hidrokarbon, yang biasanya tidak bereaksi dengan air. Contohnya adalah alanin, valin, dan leusin. Baik, untuk selanjutnya berdasarkan kelarutan dalam air. Asam amino hidrofobik adalah asam amino dengan rantai samping non-polar
yang kurang larut dalam air. Contohnya adalah valin, leusin, dan fenilanin. Dan yang asam amino hidrofilik, yaitu adalah asam amino dengan rantai polar yang larut dalam air. Contohnya adalah serin, lisin, dan glutamin. Untuk selanjutnya itu adalah berdasarkan ketersediaan dalam tubuh, yang dibagi menjadi dua, asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial merupakan asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia dan harus diperoleh melalui makanan. Contohnya adalah leusin, lisin, dan triptofan. Dan yang kedua, asam amino non-esensial adalah asam amino yang didapat diproduksi oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup, bahkan tidak melalui konsumsi makanan. Contohnya adalah alanin, asam glutamat, dan serin. Dan yang terakhir adalah berdasarkan klasifikasi biologis, yaitu asam aminoglisina yang hanya dapat memiliki satu atom hidrogen sebagai rantai sampingnya, dan asam amino yang dapat dibuat dari asam glutamat, semisal seperti prolin, arginin, dan histidin. Dan yang ketiga adalah asam amino yang dapat dibuat dari asam aspartat, misalnya treonin, metionin, dan lisin. Baik, ini adalah struktur-struktur dari asam amino yang tadi disebutkan seperti lisin, asam aspartat, asam glutamat, lisin, dan arginin. Baik, yang kedua yaitu apa itu protein yang akan dibacakan oleh Saudara Nabil. Dipersilakan. Baik. Pada tahun 1838, protein berasal dari kata proteios. Lewat aja.